Assalamualaikum. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Pupi Sari Dewi. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menganalisis butir soal dengan menggunakan program PowerScale. Apa itu PowerScale? PowerScale merupakan software atau program dalam teori respon butir untuk mengetahui kelayakan instrumen tes atau yang biasa kita kenal dengan soal tes yang akan digunakan untuk penilaian. Hal yang harus disiapkan untuk menggunakan program PowerScale ini, yang pertama kita punya software PowerScale. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki folder yang berisi daftar jawaban peserta didik. Kemudian ada sintak PowerScale. Kali ini saya akan menggunakan yang 1PL. Nah, kemudian kita beri nama file soal uji untuk daftar jawaban peserta didik dengan format .dat. Di sini, soal uji ini berisi nomor identitas, kemudian ada jawaban dari peserta didik. Saya akan menganalisis 20 butir soal uraian dengan rentang skor jawaban 1-4 untuk 3 kelas dengan masing-masing kelas berisi 35 peserta didik untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Jadi dapat diketahui bahwa nilai maksimumnya yaitu 4 dan nilai minimum yang dapat diberikan untuk setiap butir soal itu adalah 1 dan jumlah peserta didiknya ada 105 peserta didik dengan 20 butir soal yang diberikan. Nah, nanti dari analisis tersebut akan didapatkan beberapa soal yang dianggap gugur karena tidak masuk ke dalam kriteria. Nah, kemudian untuk sintaknya kita buka. Nah, di dalam sintak ini untuk 1PL sintaknya seperti ini. Dan untuk bagian yang saya bold ini namanya harus sesuai dengan folder yang berisi jawaban peserta didik tadi. Jadi kalau di sini soal uji harus sama dengan jawaban peserta didik atau folder peserta didik yang kita namakan soal uji. Sama juga dengan di sini dan di sini. Kriteria butir yang baik itu apabila fit dengan model, memiliki indeks kesukaran antara negatif 2 sampai dengan plus 2, memiliki daya beda di antara 0 sampai dengan 2. Kemudian untuk butir soal yang kurang baik, itu yang pertama fit dengan model, memiliki indeks kesukaran kurang dari negatif 2 atau lebih dari 2, memiliki daya beda lebih dari 2. Kemudian butir soal yang dikatakan tidak baik itu jika tidak fit dengan model. Kita buka program PowerScale. Berikut merupakan icon shortcut PowerScale. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari program PowerScale. Di sini kita klik File, klik Open, kemudian kita klik sintak PowerScale yang telah kita buat. Open, nah begini sintaknya. Selanjutnya itu kita klik Run. Kita klik Run All. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian maka output dari page 0 sampai page 3 akan aktif. Di mana page 0 itu berisi tentang input data dan analisis dari input data yang telah kita masukkan. Di sini ada metode estimasi yang digunakan. Seperti kita menggunakan ini, expectation a posteriori dengan base estimate. Terus kemudian kita juga akan mendapatkan banyaknya butir tes. Jadi banyaknya butir tes yang kita gunakan itu kan tadi ada 20, maka akan tertulis 20. Kemudian untuk P1 itu tentang pengestimasian statistik. Di sini kita akan mendapatkan nilai korelasi person. Nah, nilai korelasi person ini itu ketika nilainya dikatakan lebih dari 0,2 maka butir tes dianggap valid dan 20 butir tes kita nilainya lebih dari 0,2.
Jadi butir tes dapat dikatakan valid. Kemudian untuk PES 2 ini untuk mengestimasi parameter item model, di mana di sini berisi items, block, kemudian ada slope, kemudian ada location, ada guessing. Nah, item itu untuk menunjukkan identitas item, ya. Tadi kita menggunakan soal 1 sampai 20. Terus kemudian kalau block itu item dipisahkan pada setiap blok. Kemudian slope atau memiliki lambang A itu merupakan parameter daya beda. Ketika nilainya tadi dia antara 0 sampai 2, maka dia dianggap valid. Dan nilai slope kita lebih dari 0 dan kurang dari 2, atau di antara 0 sampai dengan 2. Kemudian yang kedua ada location. Location itu nanti simbolnya adalah B. Dia merupakan parameter tingkat kesukaran. Nah, ini nilainya di antara plus 2 sampai dengan min 2. Ketika nilainya plus 2, itu maka soal mendekati plus 2, maka nilainya akan semakin sulit. Jadi soalnya akan semakin sulit. Kemudian kalau nilainya itu mendekati negatif 2, maka nilainya soalnya akan dianggap semakin mudah. Dan data kita nilainya semua di antara negatif 2 sampai dengan 2. Kemudian untuk guessingnya di sini tidak ditemukan atau 0 semua karena kita menggunakan 1 PL. Nah, kemudian yang dapat dilihat lagi dari PES 2 ini adalah item fit statistik. Jadi jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 itu dianggap fit dengan model. Di sini yang nilainya lebih dari 0,05 seperti soal nomor 1, nomor 2, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan seterusnya. Jadi jika dihitung ini kita gugur 4 soal dari 20 soal karena ada 4 soal yang tidak fit dengan model, yaitu yang nilainya kurang dari 0,05 untuk probabilitas C-square-nya. Nah, kemudian untuk tes 3 itu mengenai estimasi parameter responden. Tadi kan kita punya tujuan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis dari peserta didik. Nah, di sini kita dapat lihat di bagian ability-nya. Nah, di sini ability-nya itu ada 0,6, negatif 0,6, seperti itu. Nah, jika nilai ability-nya itu antara negatif 3 selanjutnya itu masuk ke output PES 3. Di sini tentang estimasi parameter responden. Jadi tadi kan kita menganalisis butir soal untuk mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik. Jadi di sini kita melihat ability-nya. Nah, ini merupakan nilai ability-nya. Ability dari setiap peserta didik. Jadi jumlah peserta didiknya di sini ada 105 peserta didik. Nah, untuk yang nilainya itu kurang dari negatif 3 sampai dengan kurang dari negatif 1 itu dikatakan memiliki kemampuan yang rendah. Kemudian kalau nilainya itu di antara kurang dari negatif 1 sampai dengan 1 itu dikatakan sedang. Kemudian kalau nilainya itu 1 sampai dengan 3 itu berarti dia memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Jadi misal yang pertama, peserta didik yang pertama ini nilainya 0,6, berarti dia dalam kategori sedang.
terus ini nilainya negatif 0,6, itu berarti dia juga berada di kategori sedang. Untuk peserta didik nomor 4, dia berada di nilai negatif 1, itu berarti dia juga sedang. Terus kalau yang ini, peserta didik nomor 6, itu dia 1,8, berarti dia masuk ke dalam kategori yang tinggi, berarti dia memiliki nilai kemampuan yang tinggi. Kemudian selain itu, di sini juga kita bisa melihat tabel yang ada. Di dalam sini kita akan melihat ada ICC atau Item Characteristic Curve, kemudian Information, ICC and Information, Total Info, Matrix Plot, Different Plot, kemudian ada histogram. Nah, kalau kita klik ICC, maka akan muncul tabel karakteristik seperti ini. Nah, ini antara kemampuan dengan probabilitas atau kemungkinan atau peluang. Nah, pada tabel ICC ini menggambarkan hubungan peluang responden menjawab benar dan kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan. Jika semakin tinggi kurva, maka akan semakin tinggi peluang responden menjawab benar. Sedangkan semakin ke kanan atau kecondongan kurva itu, maka semakin tinggi kemampuan responden dalam menjawab butir soal. Jadi ini merupakan probabilitas atau berisikan informasi mengenai peluang menjawab. Di sini ada bisa kita klik untuk item 1 maupun item selanjutnya 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 20. Kemudian kalau kita klik histogram, di sini merupakan informasi mengenai data kemampuan peserta didik. Jadi di sini rata-rata itu berada di negatif 1 sampai dengan 1. Jadi masuk ke dalam kategori kemampuan yang sedang. Jika kita sudah selesai pada bagian grafik, maka kita klik exit dan kita klik close. Kita close semua program. Ini merupakan penjelasan cara menganalisis butir soal dengan menggunakan ParseScale dan cara untuk menginterpretasikannya atau cara membaca outputnya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen jika ada yang ingin didiskusikan karena kita sama-sama belajar, dan subscribe karena itu bentuk support kalian untuk saya. Terima kasih.